dengan Bu Wiwit. Apa kabar semuanya? Pasti semua sehat dan diberkati Tuhan. Pada minggu ini, pertemuan bulan kitab suci kita bertemakan Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Mari kita bersama-sama mendengarkan, mengikuti Minggu Gembira virtual bersama orang-orang terkasih. Halo adik-adikku, berjumpa lagi dengan Kak Krisna. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau selalu hadir dalam perjalanan hidup kami. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menerangi dan membimbing kami semua dalam merenungkan dan mendengarkan sabda-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Pasti dalam baik dan juga sehat. Bertemu lagi dengan Kak Ayunda di Bunda Iman virtual Perkilawang. Nah adik-adik, pada animasi BKSN yang ketiga ini, Kak Ayunda akan membaca sebuah Alkitab yang diambil dari Injil. Nah, Kak Ayunda juga mengatakan ayat emasnya. Dibaca dengarkan ya adik-adik. Bacaan Injil dari Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdiri seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan juga sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sudah ia menyirami dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan juga merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, sesuai dengan tema kita minggu ini, Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Pada cerita di atas diceritakan bagaimana orang Samaria yang baik hati menolong seseorang yang baru saja dirampok. Dia tidak pandang bulu, dia tidak memilih. Dia menolong orang tersebut dengan mengesampingkan segala kesibukannya. Anak-anakku yang terkasih, di masa pandemi seperti ini, marilah kita saling tolong-menolong satu sama lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain, dengan teman-teman, adik, kakak, dan orang-orang di sekitar kita, tanpa memandang
mereka sama-sama Katolik atau tidak. Kita saling dukung satu sama lain supaya sukacita Injil dapat diwartakan bagi semua orang. Anak-anakku yang terkasih, bulan ini bulan September, kita merayakan bulan Kitab Suci Nasional. Marilah kita makin rajin membaca kitab suci. Bagi yang masih belum bisa membaca, bisa minta dibacakan mama, papa, atau kakak atau adik. Tapi yang sudah bisa membaca, mari bersama-sama kita membaca kitab suci bersama di rumah. Ya, di HP sekarang juga sudah ada aplikasi untuk kitab suci. Kita bisa bersama-sama membaca di sana supaya kita makin tahu dan makin mendalami kitab suci serta bisa mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas sabda-Mu yang boleh kami dengarkan bersama teman-teman kami. Kami mohon, berkatilah dan bimbinglah kami, agar senantiasa mengasihi Engkau melalui tindakan kasih kepada sesama dalam perjalanan hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.